Halo, sahabat, jumpa kembali dengan saya Putu Budi. Hari ini saya akan share tentang suatu hal yang menarik sekali bagi kita semua, yaitu Learn to Earn Academy. Kalau melihat dari pilihan katanya, jadi ya di mana kita belajar untuk mendapatkan penghasilan, ya. Basis dari Learn to Earn Academy ini adalah yang pertama, network marketing. Kalau Bapak Ibu sekalian begitu dengar kata network marketing sudah alergi, berarti akademi ini bukan buat Anda. Silakan tinggalkan lantai dansa ini. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian ingin tahu lebih lanjut dunia baru misalnya network marketing itu seperti apa, yuk boleh join di dalamnya. Kemudian yang kedua, di Learn to Earn Academy ini adalah hanya untuk orang-orang yang malas. Berarti orang rajin tidak boleh dong. Iya. Ah, Pernah ada buku yang menarik sekali, Tim Ferriss tulisnya adalah 4 hours week work. Ya, jadi di mana di buku itu dia mengajarkan kepada kita untuk bekerja ya cukup 4 jam seminggu aja lah. Padahal banyak dari kita kalau bekerja itu saat ini 40 jam seminggu rasanya masih kurang ya. Sehari harusnya bisa 12, 16 bahkan sampai 18 jam itu baru bisa mencapai impian tujuan yang kita ingin capai. Oh ya, seperti itukah? Tidak adakah jalan yang lebih mudah? Bisa jadi para motivator mengatakan bahwa memang tidak ada jalan yang lebih mudah daripada harus kita kerja keras. Bahkan ya kalau sedikit lebih advance, kerja pintar katanya ya. Ada nggak sih orang yang kelihatannya malas saja, tapi hidupnya oke-oke aja secara finansial pun berkelimpahan? Ada. Kenapa? Karena ternyata mindsetnya yang sudah benar. Oleh karena itu, nah di Learn to Earn Academy ini mindset yang salah satu hal yang mesti kita perbaiki. Oke, tadi satu adalah tentang network marketing, itu kunci utamanya. Pertama, kalau Bapak Ibu sekalian bukan dunianya, silakan jangan terjun lebih lanjut ya. Oke. Kalau tapi mau intip-intip tentang seperti apa sih itu dunia network marketing, ya monggo kita bisa belajar bersama di sini. Kedua, Learn to Earn Academy ini berbasis adalah investasi. Aduh, dengar kata investasi udah ngeri duluan ya. Tapi bagaimana kita bisa compound penghasilan kita, itu memang salah satunya adalah dengan cara investasi. Kalau memang belum memungkinkan untuk itu, ya sudah, uh, beri kesempatan kepada orang lain yang untuk join di sini. Pengertian investasi itu tidak harus dengan uang besar gitu ya. Uang kecil pun juga bisa, asal kita bisa mengalokasikan dengan baik, memanage dengan baik uang yang kita miliki. Oke. Saya pernah berinvestasi di forex. Saya tidak mengerti dunia forex, tapi pernah belajar sebelumnya ya. Pakai demo account, menang gitu ya. Tapi kalau pakai uang asli, saya masih belum berani. Akhirnya saya manage account kepada orang lain. Malah pertama dia bilang, wah profit sekian. Hari kedua masih profit, hari ketiga dia sudah bilang harus injek. Kalau tidak diinjek, akunnya akan mati dan tidak bisa bertransaksi. Saya lupa 2 atau 3 kali saya injek, setelah itu saya menyerah. Oke, kesan saya waktu itu adalah seperti membuat garam di laut. Ya, oke, itu adalah pelajaran. Lalu saya mulai tertarik dengan dunia hayib. Apaan sih itu hayib? Hayib itu pasti berujung scam lah, ya. Kalau Anda alergi dengan kata scam, ya udah lupakan. Ini jalur bukan buat Anda, ya. Tapi kalau ingin tahu scam itu seperti apa, yuk boleh belajar lebih lanjut dengan komunitas kami di sini. Oke, investasi yang sehat itu adalah investasi yang tidak ditaruh dalam satu keranjang, ya. Portofolionya banyak. Oleh karena portofolionya yang banyak itulah kita jadi relatif lebih aman. Prinsip aku investasi yang tidak berubah, tidak lekang oleh zaman sampai hari ini adalah high risk, high return. Perbankan nasional sudah tahu hari ini kalau deposito berapa dapat bunga setahun.
Kalau bunga setahunnya itu lebih rendah daripada laju inflasi, artinya uang kita tergerus, ya. Makanya para perencana keuangan mengajarkan untuk berdiversifikasi investasi yang dimana bisa memberikan return di atas dari laju inflasi. Coba Anda bayangkan kalau Anda sekarang deposito 3% net lah setahun, ya. Uang 1 miliar dapat berapa setahun? 1 miliar itu nolnya 9. Kalau 3%, nolnya dibuang 2, terus dikali 3. Itulah bunga yang kita dapat. Berapa itu? 1 miliar, 100 juta, 10 juta, 30 juta setahun. Cukup dengan gaya hidup kita sekarang 30 juta setahun? Gak cukup. Tapi bagaimana kalau saya punya uang 1 miliar itu harus mampu memenuhi kebutuhan hidup saya? Misalnya, kebutuhan hidup Anda adalah 10 juta. Berarti setahunnya harus 120 juta. Hasil investasi yang Anda dapatkan dari portofolio investasi Anda. Apakah Anda harus berpikir tentang save terus? Berarti kurang dong. Akhirnya induknya harus tergerus untuk kebutuhan hidup. Ya, itu pertimbangannya kenapa kita harus berani mengambil resiko yang lebih tinggi dengan harapan mendapatkan return yang lebih besar. Nah, kalau ada orangnya, boleh join di komunitas kami. Itu aja sementara dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di kelas.